bagaimana caranya kita ada di tengah-tengah Sentul yang sekarang kita hampir diempit gitu kan. Gimana caranya kita sebagai pribumi itu nggak hanya jadi penonton, karena banyak kasus dimanapun gitu. Ketika desa mulai banyak pembangunan, itu warganya itu hanya sebagai punten OB, sebagai ibu rumah tangga. Nah, hal itulah yang ingin kita berantas. Selain mempunyai bakat, punya kemampuan komunikasi, semangat yang tinggi, beliau langsung curahkan gitu, langsung action gitu. Itu yang bagus. Karena mungkin ada wanita yang mau, dia bisa, tetapi dia tidak bergerak, ya sama aja bohong gitu. Jadi segala sesuatu itu dengan adanya kemauan, dengan percaya diri, dia kemudian bertindak, itu ya action yang bagus. Pribumi itu bukan penonton, intinya gitu. Pribumi itu yang emang harus kalian tonjolkan gitu, bahwa ini loh desa kami gitu. Jangan sampai hilang dengan adanya orang-orang pendatang itu. Kita harus bisa juga menguasai pasar yang seharusnya kita kuasai. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu sekolah SD negeri yang ada di RW 04 Desa Cijayanti. Jadi emang cuma ada satu-satunya. Dan ini pun tidak hanya tentang SD, tapi juga pendidikan SMP. Cuman SMP di sini itu lebih ke sekolah paket SMP, SMA. Jadi gurunya itu cuma ada 8, tapi dia tidak hanya ngajar SD, tapi juga dilanjut ngajar SMP, SMA. Nah, makanya kami dari tim Balai Baca Cijayanti itu membangun Taman Baca Masyarakat itu melihat dari segi fasilitas. Yang pertama, kurangnya fasilitas digitalisasi, perpustakaan, akses jalan. Nah, semoga Balai Baca Cijayanti ini bisa membantu problem yang ada di Kampung Pasikaret RW 04. Jadi pas saya SMA, saya sudah melihat kondisi pendidikan yang kayak dari sekolah, fasilitas sekolahnya kurang, terus juga fasilitas anak-anaknya yang kayak, ya karena dia sekolah itu tidak ada fasilitas perpustakaan, jadi ya udah mereka sekolah, datang, setelah itu pulang ke rumah, jadi nggak ada kegiatan-kegiatan yang menarik gitu. Dan itu pun tidak ada fasilitas perpustakaan, tidak ada fasilitas komputer. Nah, itulah hal miris yang terjadi di desa kami gitu kan. Nah, itu yang membuat saya mulai itu kan ngumpulin buku-buku pada saat SMA itu. Jadi teman-teman saya kan sering membaca buku kan. Jadi kayak, yuk teman-teman berdonasi buku, ngumpulin buku. Nah, itu awalnya door to door pada saat saya masih kelas 3 SMA mau beranjak kuliah. Selamat sore, sampurasun adik-adik. Rampes. Kalau untuk Lulu emang iya, untuk masalah buta aksara itu masih banyak. Termasuk untuk para ibu-ibu ya, orang tua. Termasuk yang anak-anak itu banyak yang dia kelas 5 SD belum bisa baca. Jadi dia itu naik kelas gara-gara rasa kasihan atau rasa saudara. Hal itulah yang seharusnya kita berantas. Maksudnya si anak yang belum siap untuk naik kelas tapi harus naik kelas karena mungkin itu juga tuntutan sekolah kan, yang emang harus bagus gitu. Nah, dari situ sih yang emang mirisnya dulu. Tetapi setelah ada taman baca ini, kita memberikan fasilitas anak-anak untuk belajar calistung, untuk belajar ngembang membaca, dan juga untuk belajar komputer. Karena hal yang paling miris itu, di sini bukan hanya tentang baca, tapi tentang gadget. Mereka tuh belum tahu apa yang harus mereka gunakan dengan gadgetnya itu. Termasuk untuk komputer, banyak anak-anak yang lulus SMK, itu ketika mereka melamar kerja ke Indomaret, itu juga nggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa komputer. Hal itulah yang akhirnya membuat kami, tim BBC ini, ayo kita buat sebuah perubahan dari hal kecil gitu. Karena kalau kayak gini terus, kita ada di tengah-tengah Sentul kan. Kita bisa-bisa hanya jadi penonton warga Sentul aja, warga pendatang aja. Nah, itu jangan sampai gitu. Salam. Mana yang lainnya? Hah? Yang lainnya mana? Yaudah yuk, masuk lagi. Yuk. Ini ke sana. Enggak usah malu, tenang aja. Ayo. Ya. Buka sendalnya. Suka baca buku apa? Biasanya. Duduk dekat Bu Ella. Suka buku. Oh, enggak suka. Biasanya kita untuk awal kita
mengajak mereka tuh dengan ngasih iming-iming untuk awal, karena ini kan hal pertama ya untuk taman baca ini. Untuk awal kita kayak kasih satu anak satu mie atau satu apapun itu hadiah sih. Untuk yang pertama itu iming-iming. Terus yang kedua juga kita kerjasama sama guru-guru, bagaimana guru-guru itu mengarahkan anak-anaknya untuk ke balai baca. Pada saat itu kan pandemi gitu. Hal yang paling sulit itu emang kondisi ketika kita lagi rame, tiba-tiba ada kebijakan PPKM level, akhirnya kita harus tutup. Nah, hal kondisi itu yang untuk meningkatkan minat anak-anak lagi nih ngajaknya. Jadi kita harus door to door. Itu sih halnya itu cuma satu. Ketika PPKM itu keluar, kebijakan itu kita harus tutup, ya kita harus ngajak lagi dari awal lagi. Karena anak-anak tuh kayak ya libur. Jadi sosialisasi lagi, karena yang paling utama kan edukasinya itu sih. Sebelum kita masuk ke pelajaran baru, kita tanyakan dulu pelajaran minggu sebelumnya. Ada nggak yang bisa menceritakan kembali cerita yang minggu hari Jumat kemarin ya? Hari Jumat yang kemarin yang sudah Ibu ceritakan. Siapa yang bisa? Kalau saya lihat sebelumnya sangat miris ya. Banyak anak-anak bukan hanya jenjang SD, SMP, bahkan SMK saja banyak yang belum mengenal huruf abjad ya. Tapi setelah dengan salah satunya dengan ada balai baca ini sangat membantu banget masyarakat, karena yang tidak bisa baca walaupun mereka tidak mempunyai dana gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan harus punya dana, contoh kayak les, mereka harus bayar. Tetapi dengan adanya balai baca ini sangat berguna banget karena mereka belajar dengan gratis. Dengan adanya Bu Haja Dewi, insya Allah Pasir Karet semakin maju gitu. Contoh di bidang pendidikan gitu, sangat kerangkul banget.